Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam laporan khusus World Water Forum ke-10. Pemirsa, Danau Batur yang berada di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali menjadi salah satu dari 15 danau dalam kondisi kritis di tanah air. Banyaknya aktivitas perikanan air tawar masyarakat sekitar Danau Batur diduga menjadi penyebab pencemaran yang berujung penurunan kualitas airnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya mengendalikan pencemaran air di Danau Batur dalam gelaran World Water Forum ke-10. Danau merupakan salah satu sumber air penting baik untuk air minum, pertanian, perikanan, transportasi, dan energi yang dimanfaatkan tak hanya oleh manusia tetapi juga ekosistem di dalamnya. Untuk itu dalam melestarikan danau perlu perhatian terkait tata ruang yang komprehensif terkait batasan dan aktivitas di daerah badan danau dan daerah tangkapan. Danau Batur yang berada di Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali menjadi salah satu dari 15 danau dalam kondisi kritis di tanah air. Saat ini sebagian danau Batur terancam rusak dan di tepian Danau Batur diduga sudah mengalami pendangkalan serta erosi. Banyaknya aktivitas perikanan air tawar masyarakat sekitar Danau Batur diduga menjadi penyebab pencemaran yang berujung penurunan kualitas air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya mengendalikan pencemaran air di Danau Batur dalam gelaran World Water Forum ke-10. Dengan kondisi Danau Batur yang kritis, perlu ada aksi pengendalian kegiatan masyarakat di Danau Batur. Harus ada pengaturan kegiatan apa dan titik mana saja di Danau Batur yang diperbolehkan untuk menjaga kondisi dan kualitas air di danau itu. Perlunya peningkatan pengendalian pencemaran air baik yang ada di badan danau maupun di daerah tangkapan air ditetapkan dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Sementara itu dalam World Water Forum ke-10, usulan Indonesia untuk menetapkan Hari Danau telah disahkan menjadi salah satu bagian dalam deklarasi menteri yang dihasilkan dalam forum tersebut. Meski begitu, Inge menekankan Hari Danau bukan semata selebrasi, namun lebih menekankan dan mengingatkan terkait tata kelola danau. Pemirsa, pertemuan World Water Forum ke-10 membuka ruang diskusi pemerintah berbagai negara dan organisasi dunia dalam mengatasi kesenjangan akses air bersih. Bencana hidrometeorologi akibat anomali iklim dalam beberapa tahun terakhir patut mendapat perhatian dari World Water Forum dan bagaimanakah upaya pemerintah mengatasi bencana hidrometeorologi. Berikut wawancara rekan kami Mona Azharinisak dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Ya pemirsa, saat ini berbagai negara di dunia terus melakukan upaya untuk mencarikan solusi dari permasalahan krisis air yang terjadi. Anomali iklim juga disebut menjadi salah satu faktor yang turut memperparah dampak dari kekeringan dan juga banjir. Dan di sini pemirsa pentingnya pengelolaan air berkelanjutan untuk bisa memitigasi dampak dari bencana hidrometeorologi. Dan untuk membahasnya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini kita membicarakan mengenai masalah hidrometeorologi yang terjadi saat ini. Iya, bencana sementara hidrometeorologi. Ini apa hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya Ibu untuk mengatasi permasalahan ini, Bu Korita? Jadi pemerintah Indonesia sebetulnya sudah berupaya untuk mengantisipasi tersebut, namun perlu untuk terus ditingkatkan upaya tersebut. Antara lain, sinergi antar kementerian, lembaga, dan seluruh pihak terkait, baik di pusat dan di daerah, ini perlu terus dipelihara bahkan diperkuat untuk mewujudkan kecepatan dalam mengantisipasi, bukan penanganan. Kalau penanganan berarti udah terlambat, tapi kecepatan dalam mengantisipasi, misalnya melalui upaya-upaya edukasi, upaya-upaya literasi, upaya-upaya untuk mengkomunikasikan risiko, ya, dan juga untuk memberikan peringatan dini. Nah, komunikasi risiko itu penuh tantangan. Jadi misalnya ada peringatan dini, ya. Peringatan dini dikomunikasikan mulai dari sebulan sebelumnya, lalu setiap minggu, lalu 3 hari sebelumnya, sampai sehari sebelumnya, 3 jam sebelumnya. Nah,
Tapi ini kan komunikasi risiko ya. Nah, ini perlu dibarengi dengan upaya tadi edukasi dan literasi, artinya agar masyarakat dan seluruh pihak yang terkait itu bisa paham, oh ini resikonya, paham dan tidak salah paham. Jadi kadang-kadang seperti mengerti tetapi ternyata salah paham itu ya. Jadi paham kemudian memahami itu resikonya seberapa besar sehingga ada kewaspadaan dan juga ikut merencanakan sebelum kejadian. Itu sudah disiapkan. Apa yang harus dilakukan sebelum misalnya banjir lahar itu terjadi? Apakah sudah disiapkan jalur evakuasinya? Apakah sudah ada peta zona merahnya? Nah, itu sebetulnya sudah ada. Tapi mungkin kurang terkomunikasi sehingga saat peringatan dini benar-benar dikeluarkan mungkin responsnya menjadi tidak seperti yang diharapkan itu. Jadi sudah berjalan ya, pemerintah pusat dan daerah, terutama pemerintah daerah itu juga memang masih ada yang belum maksimal, tapi juga cukup banyak yang sudah memahami dan berupaya. Namun itu tadi perlu latihan di lapangan agar tidak tergagap apabila benar-benar itu terjadi. Berarti dari pemerintah sendiri yang seperti Ibu sampaikan tadi sudah melakukan edukasi begitu Bu ya terkait dengan perlu terus digalakkan dan benar-benar disiapkan di lapangan. Jadi edukasi oke, sudah dilakukan, tapi persiapan di lapangan ini yang menurut saya masih harus ditambahkan, ditingkatkan lagi agar kita nggak gagap. Kalau belum dilatih itu kan galau gitu. Apa benar harus lewat jalur ini? Kalau evakuasi kok gelap amat gitu ya. Nah, itu yang masih harus ditingkatkan. Baik Bu Dwi-Korita, kalau misalnya permasalahan dari bencana hidrometeorologi ini terus berlarut, Bu, dampak terparahnya seperti apa? Dan apakah ini bisa mengganggu rencana Indonesia Emas ini, Bu? Justru itu yang sebetulnya kami khawatirkan. Jadi dari hasil studi Organisasi Meteorologi Dunia yang dilakukan oleh para pakar iklim seluruh dunia, itu memprediksi dengan skenario terburuk. Skenario terburuk itu apabila manusia di bumi ini tidak berhasil menahan laju perubahan iklim, ya, sehingga menjelang Indonesia Emas atau bahkan tidak lama lagi, katakanlah 5 tahun, 10 tahun lagi akan terjadi krisis air di berbagai tempat di dunia. Jadi tidak harus menunggu Indonesia Emas. Nah, kemudian krisis air ini akan diikuti dengan krisis pangan. Nah, krisis pangan ini skenario terburuk diprediksi terjadi di tahun 2050. Nah, kalau Indonesia Emas 2045 dan di situ sudah terjadi krisis air dan segera akan mengalami krisis pangan, lalu kan itu sangat menakutkan. Dan itu yang harus kita antisipasi hari ini. Hari ini kita harus benar-benar menyadari ancaman ini sudah dekat. Bagaimana untuk mencegah terjadinya krisis air dan krisis pangan, ya kita harus berkomitmen tidak hanya di tingkat lokal, di tingkat nasional, tapi di tingkat dunia harus benar-benar menjaga perilaku kita, jangan merajalela, merusak lingkungan dengan merajalela. Jadi meskipun ada perubahan iklim, tapi perubahan iklim itu tidak bisa disalahkan begitu saja. Karena kenapa terjadi perubahan iklim? Karena lingkungan kita ini kita rusak. Jadi hutan kita habiskan ya. Itu kan mengakibatkan daya serap CO2 itu menjadi jauh berkurang. Lalu kita juga mengeluarkan emisi karbon. Jadi perubahan iklim itu cuma kita juga yang menyebabkan. Sehingga kita harus merubah perilaku kita agar krisis yang sudah diprediksi itu tidak terjadi. Jadi semoga masih ada waktu, tapi harus benar-benar karena kita ini sudah waktunya tinggal sedikit. Jadi harus bertaubat ya, kemudian merubah perilaku, tidak merusak lingkungan, tidak
menghasilkan limbah CO2, gas rumah kaca yang terus terjadi, itu akan terus mengakibatkan suhu bumi makin panas dan krisis air, keringnya sumber-sumber air juga makin terjadi, kekeringan di mana-mana, dan akhirnya krisis pangan akan terjadi. Dan itu tadi adalah disampaikan oleh Ibu bahwa berbagai hal negatif nantinya akan terjadi apabila kita terlalu abai begitu Bu ya untuk dan meneruskan kerusakan lingkungan ini, meneruskan menghasilkan gas-gas rumah kaca itu. Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan edukasi juga kepada kita semua terkait dengan bagaimana masyarakat Indonesia berperilaku untuk bisa menghindari dampak buruk dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih banyak Ibu. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kita terkait dengan bagaimana BMKG dan juga pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk bisa memitigasi bencana hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia. Dan tentunya pemirsa, kita sebagai masyarakat harus turut mengawal dan juga membantu pemerintah dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi tersebut. Pemirsa, masih dalam laporan khusus World Water Forum ke-10, pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia menjadi tonggak pengamanan selama gelaran World Water Forum ke-10. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan penyelenggaraan forum internasional ini berlangsung aman dan lancar berkat sinergitas antara Polri dengan TNI, Pas Pampres, Kementerian Lembaga terkait dan juga masyarakat Pulau Dewata. Kepolisian Republik Indonesia menjadi tonggak pengawalan dan pengamanan selama gelaran World Water Forum ke-10. Selama forum internasional yang dilaksanakan pada 18 hingga 25 Mei 2024, Polri melaksanakan Operasi Puri Agung 2024 yang melibatkan sebanyak 5.791 personil gabungan yang berasal dari Mabes Polri, Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Polda Nusa Tenggara Barat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan Polri bertindak sesuai arahan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo kepada Kepala Operasi Puri Agung 2024 Komjen Pol Fadil Imron untuk melaksanakan Operasi Puri Agung 2024 guna mengamankan forum air sedunia sehingga dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Karopenmas menambahkan penyelenggaraan forum internasional ini berlangsung aman dan lancar berkat sinergitas antara Polri dengan TNI, Pas Pampres, Kementerian Lembaga terkait, dan juga masyarakat Pulau Dewata. Bahkan sejumlah delegasi menyampaikan apresiasi atas keramahan dalam pengamanan yang diberikan. Keberhasilan dalam pengamanan ini juga tidak terlepas dari kesiapan yang dilakukan oleh Polri, mulai dari perencanaan, menyiapkan tahapan-tahapan pengamanan secara matang, termasuk manajemen risiko dalam operasi kepolisian dan bagaimana cara mengantisipasinya. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan serangkaian acara di Indonesia Pavilion dalam Expo World Water Forum ke-10. Salah satu yang cukup menarik perhatian pengunjung Indonesia Pavilion adalah aktivitas game bernama Lokapala. Seperti apakah keunikan game Lokapala karya anak bangsa? Berikut informasinya untuk Anda. Lokapala merupakan sebuah game lokal yang dibuat Anantara Studio. Konsep game ini berbeda dengan game kebanyakan yang cenderung seragam pada bentuk karakter dan busana. Game Lokapala mengangkat tema kebudayaan dan cerita rakyat berlatar belakang kearifan lokal Indonesia. Sentuhan kearifan lokal Indonesia terlihat jelas dalam nama karakter, senjata, busana, nama tempat, dan nama jurus yang diambil dari cerita rakyat dan makhluk mitologi budaya Indonesia seperti Garuda hingga Bagong. Tidak hanya itu, ornamen budaya seperti batik, tenun, keris, patung, dan candi turut divisualkan dengan apik dalam game. Nama game Lokapala sendiri diambil dari bahasa Sanskerta dengan loka yang berarti dunia dan pala yang berarti penjaga. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, game Lokapala telah menarik perhatian gamers tanah air dan internasional. Antusias masyarakat yang tinggi diharapkan Kemenparekraf industri game tanah air semakin berkembang dan dapat bersaing dengan negara lain.
Jadi Lokapala ini adalah salah satu game lokal MOBA pertama buatan Indonesia yang dibuat oleh Ananta Rupa Studios, yaitu adalah karya anak bangsa. Nah, untuk di Lokapala ini mengambil dari cerita-cerita rakyat dan juga budaya di Indonesia. Jadi untuk supaya anak-anak bangsa itu makin tahu tentang budaya dan tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia, jadi dikembangkan dalam bentuk game karena anak zaman sekarang itu kan sangat suka bermain game. Pemirsa, kami akan kembali dengan laporan khusus World Water Forum ke-10 lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi.